Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang untuk anak-anakku yang baru saja menyelesaikan seleksi untuk masuk SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, dan kalian orang-orang terpilih yang bisa duduk dan belajar di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Nama saya Yayan Nuryaman. Saya akan mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 10 MIPA 5. Di awal pembelajaran, saya akan berkomitmen dengan kalian semua untuk selalu menyaksikan video-video yang saya upload mengenai pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 10 MIPA 5. Selama pandemi atau sampai kita bisa bertatap muka lagi secara langsung. Jadi untuk sementara, selama masih ada pandemi seperti saat ini, mungkin kita akan belajar menggunakan daring ya, atau dalam jaringan. Oke. Yang pertama, dalam pelajaran sejarah Indonesia kita akan membahas bab 1 mengenai peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Di dalam bab 1 ada 6 subbab yang akan kita bahas satu persatu nanti. Yang pertama itu mengenai sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengenal manusia purba, mulai dari Sangiran, Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Kemudian perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Yang keempat, kita akan membahas asal-usul persebaran nenek moyang. Ini nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu mulai dari Proto-Melayu, Dutro-Melayu, Melanosoid, kemudian Negrito dan Wedoid, dan diakhiri dengan teori out of Afrika dan teori out of Taiwan. Yang kelima, pembahasan mengenai corak hidup masyarakat pra-aksara. Itu di dalamnya ada pola hunian, kemudian berburu, meramu, sampai dengan bercocok tanam, dan terakhir sistem kepercayaan. Nah, kepercayaan nenek moyang kita awalnya seperti apa, ini nanti kita akan bahas di corak hidup masyarakat pra-aksara. Kemudian yang terakhir, di bab pertama kita akan membahas perkembangan teknologi. Itu yang pertama kita akan membahas antara batu dan tulang, kemudian antara pantai dan gua, mengenal api, sebuah revolusi, konsep ruang dan hunian atau arsitektur. Itu untuk pembahasan di bab pertama. Oke, kita lanjut saja ke bab pertama, bagian pembahasan sebelum mengenal tulisan, atau yang disebut dengan masa pra-aksara. Nah, ini untuk peta konsep ya, untuk pembahasan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sampai dengan perkembangan teknologi. Baik, sebelum mengenal tulisan, ini manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya.
Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Nah, ini masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Sebelum masuk ke sana, nah ini perlu kalian ketahui juga. Jadi, sebelum-sebelumnya kita mengenal masa praaksara ini dengan sebutan masa prasejarah. Ya. Kita mengenalnya dengan masa prasejarah. Nah, itu perlu dikoreksi oleh kalian semua mengenai masa ini. Ya. Masa prasejarah, kalau kita melihat ke dalam artinya itu, pra itu kan sebelum, kemudian sejarah itu kan peristiwa. Ya. Jadi, kalau kita menggunakan bahasa masa praaksara diganti dengan prasejarah, maka ini artinya akan berbeda atau pengertiannya akan berbeda. Karena prasejarah berarti belum mengenal sejarah atau belum mengenal peristiwa. Sedangkan ketika itu manusia di muka bumi, sejak pertama adanya manusia itu mereka sudah melakukan peristiwa-peristiwa atau sudah ada kegiatan yang mereka lakukan. Ya. Sebelum masa bercocok tanam pun mereka sudah melakukan kegiatan. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa. Makanya ada revisi mengenai prasejarah ini, digantilah namanya dengan masa praaksara atau sebelum mengenal tulisan. Karena meskipun mereka belum mengenal tulisan, tetapi mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan sehingga di sana tercatat ada dalam peristiwa. Nah, itu bisa kita tahu saat ini. Itu perbedaannya kenapa prasejarah diganti dengan praaksara atau nirleka. Ya. Nir itu berarti tanpa, kemudian leka itu berarti tulisan. Jadi nirleka itu sama saja dengan praaksara yang artinya tanpa mengenal tulisan atau sebelum mengenal tulisan. Meskipun mereka belum mengenal tulisan atau nirleka, tetapi mereka sudah mengenal yang namanya peristiwa, dan itu tercatat dalam sejarah saat ini. Dan kalian perlu ketahui juga masa praaksara itu jauh lebih lama dibandingkan dengan zaman dibandingkan dengan zaman aksara saat ini. Ya. Peradabannya sangat luar biasa jauh. Ya. Jadi sebelum praaksara sampai dengan, nah ini kan titik nol ya, misalnya titik nol. Nah, titik nol ini adalah tengah-tengah atau pertemuan, misalnya ada titik nol di tengah-tengahnya. Ini pertemuan antara masa praaksara dengan masa aksara. Jadi masa aksara, titik nol ini dari zaman ke praaksara itu sangat jauh sekali dibandingkan dengan zaman aksara. Bisa kalian gambarkan? Nah, ya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kapan zaman praaksara itu berakhir? Nah, ini. Kapan zaman praaksara berakhir? Kalau di Indonesia, kapan kira-kira? Nah, ini yang yang dekat dulu saja lah. Yang mungkin kalian pernah mempelajarinya. Ya. Kapan berakhirnya zaman praaksara di Indonesia? Nanti kalian boleh jawab ya. Atau boleh nanti cocokkan dengan jawaban saya. Kemudian zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Ya. Zaman praaksara atau zaman nirleka itu sudah ada sejak manusia ada. Nah, jadi zaman nirleka itu sudah ada sejak manusia itu ada, ya, dimulai. Kita tahu umur bumi itu saat ini kira-kira umurnya sekitar 2.500 juta tahun. Ini 2.500 juta tahun yang lalu bumi sudah terbentuk. Artinya tahapan-tahapan bumi ini sudah sempurna. Yang mana bumi itu sudah bisa
Huni, karena kita tahu ada zaman yang namanya zaman Paleozoikum, kemudian Mesozoikum, ya, sampai dengan Neozoikum. Nah itu sehingga peradaban-peradaban ini mulai berkembang sejak bumi sudah bisa dihuni. Nah itu untuk masa pra-aksara. Kemudian di dunia, ya, di dunia ini bangsa yang pertama kali mengenal tulisan adalah bangsa Sumeria. Tercatat dalam sejarah itu adalah bangsa Sumeria. Itu sekitar 3000 tahun yang lalu. Nah ini sekitar 3000 tahun yang lalu. Silakan boleh kalian tulis, bangsa Sumeria sudah mengenal tulisan itu sekitar 3000 tahun yang lalu. Ini masih mengenal yang namanya huruf paku. Kemudian yang mengembangkan adalah bangsa Babilonia untuk global, ya. Kemudian bangsa Mesir ini mengenal tulisan itu sekitar 4000 tahun yang lalu. Itu sudah mengenal tulisan bangsa Mesir ini, ya. Sekitar 5000-an sebelum Masehi sudah mengenal tulisan. Berkembang huruf hieroglif. Untuk bangsa Mesir itu berkembangnya huruf hieroglif. Kemudian 2500 tahun sebelum Masehi, nah ini alfabet sudah ada, ya. Itu ditemukan oleh bangsa Smith. Alfabet ini yang berasal dari kata alef dan bet. Alef itu rumah, lembu jantan, bet itu rumah. Jadi alfabet itu berasal dari bahasa Smith yang artinya rumah lembu jantan. Jadi Sumeria 3000 tahun yang lalu, kemudian 3000 tahun sebelum Masehi, ya. 3000 tahunan sebelum Masehi, kemudian bangsa Mesir 5000 sebelum Masehi. Barulah di Indonesia mengenal tulisan itu sekitar abad ke berapa coba, ada yang tahu? 4 Masehi, ya, atau abad ke-5 Masehi di Indonesia itu. Apa buktinya di Indonesia? Di Indonesia pertama kali ditemukan tulisan itu ketika prasasti yang ditemukan di kerajaan Kutai. Kutai ini kan dianggap sebagai kerajaan tertua di Nusantara ketika itu. Sampai saat ini, ya, meskipun ada catatan sejarah lain yang mengatakan kerajaan tertua, ini perlu kalian catat, ya. Ada catatan lain dalam sejarah, kerajaan tertua di Nusantara adalah Salaka Nagara yang berdiri sekitar 130 sampai dengan 131 Masehi. 130 Masehi. Itu Salaka Nagara. Kemudian dalam sejarah kita mengenalnya ada yang pertama kali mengenal tulisan itu adalah kerajaan Kutai Kartanegara, ya, di Kalimantan. Kerajaan Kutai ini pertama mengenal tulisan sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Itu untuk kerajaan pertama, atau di Indonesia berakhirnya masa pra-aksara itu ketika ditemukannya tulisan di dalam prasasti kerajaan Kutai. Nah, di dunia, Mesir, bangsa Smith, Babilonia itu jauh-jauh sebelum Masehi sudah mengenal tulisan. 3000 tahun sebelum Masehi mereka sudah mengenal tulisan. Di Indonesia baru abad ke-5 kita baru mengenal tulisan. Jadi kita dalam hal mengenal tulisan kita masih tertinggal. Pertama kali tercatat dalam kerajaan Kutai. Tuh. Oke, itu untuk pertemuan pertama kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti
saya jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Untuk materi pertama tentang sebelum mengenal tulisan cukup sekian ya. Kemudian nanti kita lanjut ke terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.